Hai kids, good morning. Apa kabar? Jumpa lagi dengan Mem Lydia hari ini. Kalian sudah siap dengar cerita? Oke, judul cerita kita Paulus dan Lydia di Filipi. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai 15. Ayat intinya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mengerti dan melakukan firman itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Kemudian Paulus dan juga Silas melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Kemudian mereka tiba di Misia dan mereka itu mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi lagi-lagi Roh Tuhan Yesus tidak mengizinkan mereka untuk ke situ terlebih dahulu. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Tahu nggak anak-anak, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus dalam mimpinya ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah mereka mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, Paulus menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil mereka untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di Makedonia. Nah, keesokan harinya mereka berangkat dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Kemudian setelah berlayar, esok harinya lagi mereka tiba di Neapolis. Dan dari situ mereka tiba di Filipi, di kota pertama yang ada di Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Dan di kota itu mereka tinggal beberapa hari. Kemudian pada hari Sabat, Paulus dan juga Silas ini keluar pintu gerbang kota. Mereka menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang orang Yahudi yang sudah mereka duga ada di situ. Setelah mereka duduk, mereka pun berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu ada yang bernama Lydia. Woi, namanya sama ya dengan Mem ya. Dan Lydia ini juga turut mendengarkan khotbah dari Rasul Paulus. Dia adalah seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Dan Lydia ini juga beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hati Lydia. Lydia sangat suka mendengarkan cerita-cerita tentang Tuhan Yesus yang diceritakan oleh Rasul Paulus. Kemudian Lydia ini dia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Kemudian Lydia mengajak Paulus dan Silas dan juga rombongannya untuk menginap di rumahnya. Lydia sangat baik dan dia suka untuk menjamu para hamba-hamba Tuhan. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil hari ini dari cerita yang sudah didengarkan? Bahwa kita pun juga harus suka berbuat baik, suka ramah. Karena ketika kita berbuat baik dalam hidup kita, maka kita memuliakan nama Tuhan. Oke kids, kita akan berdoa minta tolong Tuhan ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita yang kami dengarkan. Kami mau menjadi baik, menjadi ramah, dan suka menolong. Sehingga Tuhan boleh dimuliakan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke kids, bye-bye. Jesus love you.